Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur bisa hadir di SMK Negeri 2 Gunung Talang pada hari ini, walaupun mendengarkan materinya secara daring atau virtual dari rumah. Kami ucapkan selamat kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu Devni Oktita Yulia. Bisa kamu panggil dengan Ibu Yulia. Ibu sebagai guru di SMK Negeri 2 Gunung Talang akan menyampaikan materi tentang sumbang duo bale. Di dalam sumbang dua bale itu ada 12 buah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah sumbang duduk, yang kedua adalah sumbang tagak, yang ketiga adalah sumbang bajalan, yang keempat adalah sumbang kato, yang kelima adalah sumbang jawe, yang keenam adalah sumbang tanyo, yang ketujuh adalah sumbang bagawu, yang kedelapan adalah sumbang calik, yang kesembilan adalah sumbang makan, yang kesepuluh adalah sumbang pakai, yang kesebelas adalah sumbang karajo, yang nomor 12 adalah sumbang jawe. Nah, yang pertama kita bahas tentang sumbang duduk. Nah, sumbang duduk yang pertama ini ada berlaku bagi perempuan dan bagi laki-laki. Yang pertama, duduk padusi itu adalah basimpuh, iolah basimpuh. Nah, di sini kalau kita sebagai seorang perempuan, duduknya harus bersimpuh. Kemudian, bagi yang laki-laki itu duduknya adalah baselo. Nah, yang pertama, padusi duduk baselo. Yang kedua, padusi duduk mencongkong. Nah, yang dilarang yaitu duduk mencongkong. Kemudian yang ketiga adalah padusi duduk mencangkuang atau mencongkang. Yang keempat adalah padusi duduk mengangkang. Nah, padusi duduk koncek. Kemudian duduk ciek kaki batagakkan. Kemudian duduk di nan tinggi. Sementara kawan yang lain duduk di yang rendah. Kemudian laki-laki duduk serupa padusi. Kemudian duduk indak pada tampeknya. Indak pandai duduk menudukkan etongan. Mampasandiangkan anak daru jo marapulai yang alun menikah. Yang selanjutnya orang tua basandiang samu anak daru jo marapulai. Nah, kemudian yang kedua adalah sumbang tagak. Nah, sumbang tagak itu artinya kita tidak boleh berdiri di depan pintu. Nah, usah panagak di tantang pintu atau janjang katurun naik. Usah panagak tapi labuh. Kalau ada nan sumbang tagak jo laki-laki apolai indah maram. Itu konon pulo barundiang sambil tagak. Kemudian yang ketiga adalah sumbang bajalan. Nah, sumbang bajalan ini artinya kita tidak boleh melakukan hal yang di luar dari yang dianggap sumbang di dalam Minangkabau. Ya, yang pertama adalah padusi bajalan surang. Yang kedua adalah padusi bajalan bagage-gage. Yang ketiga bajalan mengelasau. Yang keempat bajalan mendongkak-dongkak. Kemudian yang kelima adalah bajalan maempang jalan. Yang keenam bajalan di mungko laki-laki. Yang ketujuh bajalan di malam hari indak bakawan, berarti sendiri saja berjalannya. Kemudian yang kedelapan malinteh di mungko urang rami. Yang kesembilan malinteh di mungko urang indak membukuan badan. Artinya tidak membungkukkan badan. Nah, itu yang dianggap sumbang. Berarti itu yang dianggap tidak boleh di dalam adat Minangkabau. Nah, selanjutnya adalah sumbang kato. Nah, sumbang kato ini berhubungan dengan berbicara kita
di depan orang. Nah, yang dianggap sumbang di sini adalah yang pertama bakato kasa, kemudian bakato indak jaleh, kemudian bakato indak ado koma, berarti berbicara itu seenak kita saja. Kemudian yang keempat mangato kece urang, yang kelima bakato indak pado tampeknyo, yang keenam bakato nan kumuh sambil makan, berarti kita bercerita sambil makan. Kemudian bakato mati ketika mencalik orang sakit. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-8, minta utang ditampek nerami, bakato harimau singo di hutan, bakato sambil menyindir orang, bakato mandareh. Nah, itu dianggap sumbang kato, berarti itu tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya yang kelima adalah sumbang calik. Nah, sumbang calik ini berhubungan dengan penglihatan kita. Nah, yang pertama, mencalik harus kanan jauh. Acok mencalik ke belakang, nah itu tidak diperbolehkan. Itu berhubungan dengan sumbang calik. Ko awak menjadi tuan rumah, usah mencalik ke jam tangan tasinggung orang sadang duduk. Nantun ma usia caro alui. Nah, berarti kalau kita bertamu ke rumah seseorang atau kita sebagai tuan rumah, itu tidak boleh melihat jam tangan ketika kita berbicara kepada orang lain. Nah, itu membuat orang lain tersinggung. Nah, artinya kita menyuruh orang itu untuk pulang ke rumahnya. Nah, lanjut sumbang makan. Nah, sumbang makan berarti hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita makan. Nah, yang pertama adalah makan atau minum sambil tagak. Yang kedua adalah makan bacapa. Yang ketiga makan sambil berjalan. Yang keempat makan sambil mengecek-ngecek. Nah, makan basiso. Nah, yang keenam makan barimah. Nah, kemudian yang ketujuh, pada waktu kita bertamu ke rumah orang, nah, ambil makanan jauh. Nah, itu tidak diperbolehkan. Silakan ambil saja yang ada di dekat kita. Kemudian yang ketujuh adalah makan sambil main HP. Nah, basindaho lapeh, kemudian ambil makanan membubuang, berarti itu tidak boleh. Kemudian menyuok jo tangan kida, nah itu juga tidak boleh. Nah, kira-kira itu yang dinamakan dengan sumbang makan. Berarti hal yang tidak diperbolehkan ketika kita makan. Nah, kita lanjut yang ketujuh adalah sumbang pakai. Nah, sumbang pakai ini berhubungan dengan pakaian kita. Nah, yang pertama adalah berpakaian sampik. Berpakaian sampik artinya berpakaian yang ketat. Nah, memakai baju yang ketat. Nah, kemudian yang kedua adalah berpakaian nampak kuli, berarti kita berpakaiannya yang tembus pandang. Kemudian yang ketiga, pakaian tambuh pandang. Nah, nampak saja isi badan awak di urang. Nah, yang keempat, padusi indak manutup kapalo, artinya tidak menggunakan jilbab. Kemudian yang kelima adalah laki-laki solat indak babaju. Nah, itu tidak sah. Kemudian yang keenam, pakaian indak cocok. Nah, uku jualu awak, artinya bisa saja awak istilahnya memakai pakaian adik awak. Nah, itu pakaiannya sempit. Nah, itu tidak. Itu yang dinamakan dengan sumbang pakai. Kemudian laki-laki basarawa singkek. Nah, itu hal yang dianggap sumbang di dalam sumbang pakai, berarti itu berhubungan dengan pakaian kita. Nah, nomor 8 adalah sumbang karajo. Nah, sumbang karajo yang dimaksud di sini kerja laki-laki. Nah, tidak harus dikerjakan oleh perempuan. Nah, apa yang dimaksud dengan pekerjaan tersebut? Misalnya,
kako karajo rampadusi sabateh nan ringan-ringan nan mudah nan aluih. Nah, artinya misalnya dalam mengangkat galon. Kalau mengangkat galon itu biasanya adalah pekerjaan seorang laki-laki karena galon itu dia berat. Nah, misalnya kako karajo rampadusi sabateh nan ringan-ringan nan mudah-mudah nan alui-alui manjai jo manarawang kadapu memasak menyusun parabot rumah tangga. Nah, kok kasawah batanam jo basiang menyabi ma angin. Nah, itu istilah dalam Minangkabau, berarti kerjaan seorang perempuan itu seorang laki-laki tidak harus dikerjakan oleh seorang perempuan. Nah, selanjutnya yang ke-9 adalah sumbang tanyo. Sumbang tanyo ini berhubungan dengan batanyo sebelum minum atau makan. Nah, batanyo sebelum duduk, batanyo dari dalam oto kaurang, nah itu tidak diperbolehkan. Kemudian batanyo isi rimbo bilo bajalan, minta tambah gulo di kadai, batanyo indak sesuai jonan dipakecian. 8. Batanyo indak baalamat. Nah, ini diistilahkan dengan nan kurik kundi, nan sirah sago, nan baik budi, nan indah baso. Lanjut nomor 10 adalah sumbang jawe. Nah, kalau ada orang batanyo elok-elok kita menjaweknya. Nah, supaya orang itu tidak tersinggung dengan perkataan kita. Nah, yang dianggap sumbang jawe di sini adalah yang pertama menjawe sengkang. Nah, menjawe ketika orang sedang bertanya, kita engahkan saja. Nah, lain yang dijawe, lain yang ditanyo. Nah, kemudian menyindir. Nah, itu yang dinamakan dengan sumbang jawe. Nah, yang ke-10 adalah sumbang bagawu. Bagawu ini artinya itu adalah kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya kita sebagai perempuan tidak boleh bergaul lebih kepada laki-laki. Nah, misalnya indak boleh bagaul jo laki-laki kalau awak sajo padusi surang. Bacampur bakeh nan banyak sumbang bagaul samo gadang kalau berkumpul-kumpul. Nah, kemudian lalok batandang ke rumah orang, kecuali de ado paralu de awak tu anak gadih. Selanjutnya sumbang kurena. Nah, sumbang kurena itu merupakan sebuah contoh, misalnya babisik-bisik baduo awak batigo. Nah, kemudian yang kedua mangungok gadang-gadang mulut indak. Kemudian galak nampak rangkongan, galak-galak waktu takziah, galak-galak cari orang jatuh. Kemudian manutu idong ditampek narami, mangakuk jo tangan kida, menunjuk jo jari kida. Nah, itu tidak perbolehkan. Itu merupakan disebut juga dengan sumbang kurena. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan kato nan ampe. Nah, kato nan ampe itu adalah kato mandata, kato malereng, kato mandaki, kato manurun. Kalau kato mandata itu diperuntukkan untuk menghormati sesama kita. Nah, kemudian kato mandaki untuk orang yang lebih besar dari kita. Kato menurun, nah itu adalah orang yang kecil dari kita. Kato malereng, nah itu diperuntukkan kepada kita tidak boleh melakukan sindiran. Nah, jadi dapat kita simpulkan sumbang dua baleh merupakan
salah satu warisan budaya adat Minangkabau berupa peraturan tidak tertulis yang berisikan 12 nilai sopan santun dan nilai tata krama. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.